Selamat sore, ketemu lagi untuk para sahabat petani kelapa sawit. Pada kesempatan di sore ini, saya akan berbagi informasi tentang tanaman kelapa sawit yang menggunakan bibit yang berusia 40 bulan ya. Nah, ada yang 40 bulan sebelumnya. Nah, jadi bibit ini sebelumnya kita tanam 14 bulan yang lalu ya. Nah, ini setelah 14 bulan sampai hari ini, jadi tumbuhlah seperti ini ya. Nah, ini walaupun tempat yang berpasir sepertinya aman-aman saja. Nah, ini perlu para sahabat ketahui, bibit semakin besar bibitnya semakin bagus ya. Cuma kendalanya kita mengerjakannya agak sedikit berat. Nah, bagi untuk para penanam agak sedikit bertenaga ya, karena bibit itu sangat besar ya, jadi agak berat untuk kita melakukan pekerjaan, terutama untuk menanam ya. Nah, itu kelemahannya. Cuma begitu setelah ditanam ya, buktinya setelah udah 14 bulan yang lalu dia tumbuhnya jadi seperti ini. Ini rata-rata seperti ini ya. Nah, ini walaupun tempatnya berpasir, dia bisa langsung tumbuh dengan keadaan sangat mantap. Nah, jadi bisa para sahabat lihat. Nah, ini contoh bibit yang sebelumnya ya. Kita menggunakan bibit ini sebelumnya yang seperti yang kita bongkar di mobil ini. Seperti inilah dulunya bibit yang kita tanam di lahan ini. Yuk kita lihat seperti apa perkembangan rata-ratanya ketika sudah mencapai 14 bulan seperti yang kita lihat pada saat ini. Ayo kita lihat dulu. Sebelum lanjut ke video berikutnya, bagi yang belum silahkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Oke teman-teman, para sahabat petani, sekarang kita tunjukin sudah kita tanam berusia 14 bulan ya. Nah, ini tentang bibit yang ada yang sampai 40 bulan ya sampai hari ini. Nah, jadi seperti ini perkembangannya ya. Memang dia sangat mantap ya. Nah, seperti ini para sahabat bisa melihat. Dia tumbuhnya sangat cepat ya, dan juga ini sangat praktis. Setelah ditanam langsung kita melakukan perawatan pemupukan ya, hingga jadilah dia seperti ini setelah berusia 14 bulan sampai hari ini. Nah, jadi seperti ini walaupun di tempat yang berpasir tapi masih aman-aman saja ya. Jadi seperti ini perkembangannya, bisa para sahabat melihat. Ini praktisnya kita cuma melakukan perawatan dengan cara cuma memupuk dengan membersihkan lahannya, hanya itu saja. Jadi ini tidak lagi ragu terserang oleh hama-hama ya. Kalau udah sebesar ini, nah ini ada keuntungan kita menggunakan bibit yang besar ya. Nah, jadi seperti ini dia langsung hidup. Ya memang sih ada di antara ini ada 1000 ya tanam di sini. Memang di antara 1000 ini sampai 40-50 pokok itu biasa, itu ada yang kita ganti ya, karena dari sananya biasanya tuh ada yang rontok tanah di bagian playbacknya. Nah, itu yang bisa menyebabkan kematian pada bibit ini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat seperti inilah perkembangannya ya. Setelah mencapai berusia 14 bulan pada saat ini ya, usia setahun lebih. Ini sebentar lagi kayaknya bisa berbunga ini ya. Nah, ini keuntungannya menanam bibit yang lebih besar. Ya memang ongkos biaya tanam agak sedikit mahal ya. Biasanya beda 2000 dari usia bibit yang berusia 9 bulan sampai 1 tahun ya. Karena ini ada biaya lansir juga ya, karena ini bibitnya besar, jadi kita perlu kendaraan atau gerobak sorong ya untuk kita memindahnya di lokasi yang harus kita tanam ya. Karena ukuran bibit seperti ini biasanya sangat berat ya, sangat berat ya. Kalaupun pakai tenaga, kita hanya mampu memanggul cuma 2 batang paling banyak, itu udah paling banyak ya. 2 pokok ya, itu pun ada yang satu-satu ya. Oh, jadi seperti ini perkembangannya ya. Sangat ya menurut
saya sih sangat mantap ini. Hidupnya langsung top chair ya. Nah, seperti inilah contoh-contoh tanaman yang menggunakan bibit yang sudah besar ya. Nah, yuk kita cek lagi. Semua hidup ya. Sampai di bagian dalam sana pun hidup ini. Tidak ada yang mati ya, karena ini sudah kita lakukan tanam sulam ya, penyisipan. Mana yang mati kita ganti, mana yang agak lambat modelnya pertumbuhannya langsung kita ganti. Nah, jadilah dia seperti ini. Nah, seperti inilah hasil tanaman yang menggunakan bibit yang besar tadi ya. Dia biasanya umumnya yang harus kita ganti. Sebagai contoh, nah ini masih ada contoh yang harus akan kita ganti, tapi sementara masih kita adu dulu. Nah, ini hampir-hampir ini antara hidup dan mati ini. Dia tidak mati, cuma dia agak lambat ya, tapi masih kita lihat dulu sekitar berapa bulan lagi. Kalau memang segini-gini saja ini terpaksa akan kita ganti nantinya. Ya memang dipikir-pikir sih sayang ya, cuma pertumbuhannya sangat lambat kalau seperti itu. Nah, jadi ini contoh-contoh yang normal ya, seperti ini. Nah, inilah gambarnya ya, yang sudah hidup ya setelah usia 14 bulan. Sampai bagian sana pun, bagian dalam sana ini rata pertumbuhannya sama, cuma karena dilindungi oleh semak jadi kita tidak bisa dekat. Tapi piringannya sudah cukup rapi, sudah dirawat oleh anggota kita. Jadi rata-rata piringannya seperti ini. Karena kuncinya piringan. Kalau piringannya bagus, jadi tanaman ini akan mudah diserap oleh pupuk yang kita tebar ya. Nah, jadi pupuk itu tidak dimakan oleh semak-semak yang liar ya, seperti kayu-kayu ya. Itu sangat berbahaya sekali bagi pupuk kita ya. Bisa mengakibatkan tanaman kita jadi terhalang ya, dikarenakan kayu-kayu yang ada di sekitar piringan tanaman ini. Oke para sahabat, sampai di sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk para sahabat. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe. Dan jangan lupa menekan tombol loncengnya supaya selalu dapat informasi yang terbaru dari kita. Harapan saya semoga sahabat petani tetap semangat dan sukses untuk para sahabat yang sudah menonton video ini.